Set, set. Oke, oke. Kok suaranya double? Tes, tes. Halo, halo. Itu mati itu. Itu mati itu. Mati ya, mati ya. Nah, Nah, wah, wah. Mohon maaf mohon ya, maaf di ya di daring ini daring suaranya ini kedouble, suaranya jadi saya kedouble, tidak jadi saya memakai tidak memakai mikrofon. mikrofon. Sembuh, sembuh. Ya, Ya, kenapa jadi kenapa dua jadi sepatu? dua sepatu? Baik, saya Baik, pelan-pelan. saya pelan-pelan. Nah, kita yang Kita hybrid, yang kita ada yang kita ada yang salah, salah saya, salah saya. Ini adalah hybrid. Kalau kita 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 lihat, kita lihat bisa. Bisa. Betul. tes 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 Tes, tes. tes, tes. Ya, ini ada Ini P, ada P.
karena ini kan bisa. Kalau seperti coba. Tidak. Tapi itu speakernya hidup bener, Pak. Karena nanti kalau mereka ngomong biar kedengaran di sana aja. Sini tak matiin itu. Oh, gitu. Oke. Ya, saya kira dengar ya. Mudah-mudahan yang di sana juga mendengar. Oke. Ya. Seperti ini adalah E dan ini adalah W, kemudian ini W dan ini E. Nah, yang kita butuhkan ketika skema itu adalah ketika kita membutuhkan nilai di sini. Ya, kita membutuhkan nilai di situ untuk konveksi. Ya. Sedangkan kalau difusi kan tidak membutuhkan di situ. Ya. Kita membutuhkan ini ketika konveksi. Ya. Suku konveksi. Maka kita akan menghitung ini dengan cara hybrid. Ya. Kalau cara hybrid, maka nilai-nilai ini pertama kali, misalnya sekarang saya untuk nilai di sini ya. Ini misalnya. Maka yang pertama adalah saya mengenalkan apa yang disebut dengan nilai Peclet. Ya, angka Peclet. Kita menghitung itu dulu. Ya. Apa angka Peclet itu? Angka Peclet adalah perbandingan antara konveksi, rasio konveksi terhadap difusi. Jadi ini adalah, angka Peclet itu adalah salah. Ya. Angka ini. Ini adalah angka Peclet. Mestinya ini saya bawa ke sini saja. Saya bawa ke sana. Nah, berdasarkan angka ini, kalau upwind itu melihat kecepatan arah. Ya. Maka kalau kita melihat ini, maka ini bisa bernilai ya, gini. Kalau ini angkanya kurang dari ya, kurang dari -2, kurang dari -2, kurang atau sama dengan, oh kurang, sorry, kurang daripada 2. Artinya kurang dari 2 apa? Konveksi itu lebih besar daripada difusi, sampai 2 kalinya. Kenapa minus? Karena konveksi kan bisa negatif. Ya, kalau kita lihat, U ini bisa positif,
bisa negatif. Ya. Bisa positif, bisa negatif. U di titik W, apa di sisi W. Nah, kalau dia negatif ke arah kiri, maka ketemunya negatif. Kalau dia kurang dari -2, artinya kurang dari -2 itu bisa -3, -3,1. Artinya apa? Konveksinya besar, lebih besar ya daripada difusi. Maka ini sama dengan kalau ke kiri berarti ini upwind. Kemudian ini difusi ya. Ini dianggap tidak ada. Dianggap 0. Jadi tidak ada difusi. Hanya konveksi saja. Gampang berarti. Hanya konveksi saja. Kalau kurang dari demikian juga kalau dia konveksinya besar, yaitu lebih dari 2. Artinya konveksinya lebih dari 2 kali difusi. Maka di situ ini sama dengan upwind, sama dengan karena ini ke kanan, berarti ini sama dengan kemudian ini jadi difusinya nggak ada. Bukan nggak ada, diabaikan. Ya, diabaikan. Jadi kalau konveksi itu lebih dari 2 kali, entah ke sana atau negatif 2 ke kiri, maka difusinya tidak usah dipakai. Jadi ibaratnya sekarang ada udara mengalir. Ya, ada aroma di situ. Dia akan menyebar karena di bawah udara yang mengalir. Seandainya udara tidak mengalir, aroma itu pun akan menyebar. Nah, dengan adanya udara yang mengalir, ternyata udara yang mengalir jauh lebih besar daripada pergerakan aroma yang karena perbedaan konsentrasi atau maka ya yang dominan ya karena udara saja, maka ya tidak usah kita sama dengan kita membawa hasil itu akan menyebar karena hasilnya akan menyebar. Pada saat yang sama hasil itu saudara bawa, maka saudaranya kan ada menyebar karena tadi dan karena kita bawa. Kalau kita bawanya itu lebih cepat, karena 2 kalinya daripada menyebar karena ini kumpul sama maka ya ini. Jadi sebarannya dianggap hanya karena konveksi. Dan kita memakai upwind. Ya. Jadi ini upwind ini. Kita pakai upwind. Sama dengan upwind kemarin. Ya. Ini sama ini. Nah, kalau kemudian ini di antara maka itu sentral. Misalnya ukuran volume kontrolnya sama. Ya. Jadi memakai sentral difference. Dan ini dihitung tidak sama dengan 0. Ya, tidak sama. Nah, itulah yang disebut dengan skema.
Jadi ini adalah skema hybrid. Jadi hybrid itu dengan parameter angka Peklet. Jika angka Pekletnya di antara minus 22, maka memakai central difference. Ya. Jadi ini sentral. Ini dua ini, ya, ini upwind. Jadi kalau kurang dari minus 2 atau lebih dari 2, maka pakailah upwind dan difusi diabaikan. Kalau di antara minus 2 sampai 2, pakailah central difference, difusinya tetap dihitung. Ya. Difusinya tetap dihitung. Jadi skema yang pertama dulu. Jadi kita setiap kali harus menghitung angka Peklet. Setiap kali harus menghitung angka Peklet. Oke ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dari sisi hitung-menghitung nanti ya saudara memakai upwind atau sentral bergantung pada angka Peklet. Kalau memakai angka Peklet ini, maka bisa saja kita memakai upwind plus difusi diabaikan. Atau kita memakai central difference dan difusi. Gitu. Nah, demikian juga nanti yang ini. Ya. Ini P, E, ya. Nah, ini juga nanti maka pakailah upwind. Ya. Kemudian anggap 0. Ya kan? Ini yang di sisi E. Demikian juga ini lebih dari 2, maka pakailah upwind. Dan kalau di antara 2, maka pakailah central difference. Dan ini tetap diperhitungkan. Ya.
sampai di sini dulu. Sampai di sini. Ini saya menjelaskan dengan cara yang sedikit berbeda dengan yang ada di catatan kuliah. Kalau di catatan kuliah itu memakai notasi-notasi AE, AP, AB. Kalau ini langkah panjang, jadi dituliskan apa adanya. Tidak perlu ditulis, diberi simbol yang beda. Ini tulis saja apa adanya. Ingat persamaan transport itu adalah itu adalah seperti ini. Persamaan transport itu adalah minus saya harus ya. Ya kan? Saya nggak hafal ya. Malah nggak cukup sampai sana. Nah, harus digeser. Nah. Ini nol. Kalau tidak ada source asing. Jadi yang kita bicarakan tadi itu ini. Nah, itu dua itu. Nah, kalau yang PE-nya kurang daripada 2, ini menjadi 0 ini. Ya, ini 0 ini. Jadi tinggal ini saja. Peklet kurang dari minus 2 atau lebih dari 2. Nah, ini yang disebut dengan hybrid. Kenapa hybrid? Karena campuran upwind dan sentral. Ya. Kapan memakai sentral? Yaitu ketika angka peklet di antara minus 2 sampai 2. Kita pakai sentral. Skema yang pertama dulu. Ya. Kalau pekletnya kurang daripada 2, atau minus 2 atau lebih besar daripada 2, maka hanya memakai konvektif upwind. Difusinya diabaikan. Difusinya diabaikan.
Gampang berarti. Ya, ini gampang. Oke. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Besar sama dari dua ini udah masuk KP atau enggak? Soalnya di PPT itu besar sama dua itu udah besar. Nah, saya cari hybrid ya. Hybrid. Coba kita lihat ini. Jadi ini ya, hybrid. Oke, ini angka Peklet antara -2 sampai 2, sama. Maka upwind difference. Dan difusi diabaikan. Dan dihitung dengan upwind difference. Oh, sorry, saya malah kalimatnya aja keliru saya. Maka kalau di antara -2 dihitung dengan central difference apabila Pekletnya antara -2 sampai 2. Ya. Jadi antara -2 sampai dengan 2 itu dengan central difference. Jadi kalau Pekletnya antara -2, ya ini misalnya ini, maka kita memakai central. Berarti skema yang pertama dulu. Sama kan? Kalau penjelasan bawahnya Ini. Oh, boleh antara. Ya, ini sebenarnya ini juga begini juga sama. Nggak mungkin kan ini sama dengan persis 2 atau -2. Oh, ini dibagi dengan ya ini kan mesti ya kalau sama juga terserah, sama boleh itu juga. Ya kan, ya kan, ya hampir tidak mungkin sama. Tapi ya boleh lah. Boleh. Ya batasnya 2 itu misalnya. Mungkin lebih pasnya ya antara -2 gitu aja. Kalau lebih baru memakai upwind. Lebih atau kurang. Mungkin lebih pas kalau ini begini ya. Terus ini gini aja, ini gini aja. Itu lebih pas. Baik, nah ini adalah hybrid. Nah, yang skema kalau ini tadi skema 1 ya, yang kita bahas hari ini. 1, ini skema berikutnya adalah power law. Kalau power law, itu angka Pekletnya
bukan antara, ini keliru ini. Kalau power law, ini harusnya ini minus 10. Ya. Ya. Jadi tidak minus 2 sampai 2, tetapi sekarang ini 10 kali lipat. Ya. 10 kali lipat. Jadi kalau ini, ya, ini memakai sentral campuran up-bin, ya, dan difusi, tetapi difusinya lihat ini ada angka, suatu angka yang angkanya itu ini. Jadi, ya, jadi kita pertama menghitung P. Nah, ini kalau kita di sini ya, saya tulis saja di sini biar jelas. Maka yang dihitung adalah, ya, pertama kita menghitung, ini menghitung ini. Hitung. Ya. Kemudian jika, kemudian jika ini, ini saya tulis ke sana. Jika ini ke sana, ya, maka ya, itu adalah, ya kalau ini sama, ini pakai hybrid. Pakai hybrid. Kemudian untuk difusi itu ada perkalian ini. Difusinya. Ya, difusinya mengalihkan. Difusinya ada perkalian itu. Jadi ini lebih jelimet karena angka pekletnya ikut dalam perhitungan. Kalau tadi yang hybrid itu angka pekletnya nggak ikut-ikutan. Kalau ini angka pekletnya masuk dalam revisi. Kalau tadi pokoknya kita hitung either dia antara -22 atau kurang dari -2 atau lebih dari 2. Dan pekletnya udah satu itu bukan. Hanya menentukan apakah asli atau kalau sekarang, ya, jika angka pekletnya kurang besar di sini, maka pakai apin. Ya, ini pakai apin. Difusinya nggak ada ini. Difusinya nggak ada. Jadi ini upwind. Jadi kalau besar, di sini ini upwind. Difusi 0. Diabaikan. Ini upwind. Difusi 0. Jadi konvektif tok. Sedangkan kalau di sini hybrid, tapi hybridnya itu nyampurnya ini ada angka pekletnya ikut masuk dalam perhitungan. Masuk dalam perhitungan. Jadi ini sebenarnya sama dengan tadi, dengan hybrid, hanya angkanya bukan -2 sampai 2, ya,
Jadi di kok jadi hilang. Oh iya. Oh ini. Oh ini. Atau ini aja. Ya. Jadi di sini kalau ini angkanya itu kalau hybrid ini -2, ini 2, diganti -10. Selain -10, kemudian angka ini masuk dalam perhitungan bersama. Jadi agak ribet, ya, lebih panjang, lebih susah. Terus terang lebih susah. Karena walaupun sebenarnya juga kalau di apa namanya dihitung sih nggak, ya ngitung sekali lah, ya ngitung sekali. Ini adalah power law. Ini angka -10, bukan -2 sampai 2, ini -10. -10. Lebih limitnya itu karena PE, angka peklet, masuk dalam hitungan. Ini kan power law, maka ini pangkat nih. Pangkat -5, ini nggak kelihatan. Ya, ini 5 ini. Ya, masuk dalam hitungan. Dan pangkat 5 lah, kenjelei ya orang bilang. 1 dikurangi angka peklet dibagi 10, pangkat 5. Misalnya angka pekletnya 7, berarti 1 dikurangi 0,7, pangkat 5 dibagi 7. Nah, jelimet ini. Ya. Agak jelimet. Ya. Jadi ini mirip dengan hybrid, hanya 1. Batasan angka pekletnya bukan -22, tapi -10. Yang di sini, ini sama ini. Ya, jadi Abwin difusinya nggak ada. Ya, difusinya nggak ada. Difusinya nggak ada. Nah, makanya ini selalu jelimet ini, selalu muncul ini. Ya. Jadi ini sebenarnya nggak sulit, hanya nambah-nambah hitungan. Nambah-nambah hitungan. Nah, yang agak susah, bukan agak susah sebenarnya. Ya, kalau ini memakai ini untuk programming. Jadi saya tidak menyarankan saudara menghafal ini. Ini boleh, juga nggak salah. Tapi ini ini untuk coding di program. Karena gerak terus. Kalau coding di program memang kan ada angka ini. Walaupun di Excel juga ada max. Ya, ada juga boleh pakai Excel, nanti pakai max itu juga boleh. Ya. Pakai ini juga boleh. Ya. Silakan. Udah pakai ini juga boleh. Oke. Nah, kemudian yang skema berikutnya itu quick. Kalau quick, nah ini sedikit berbeda. Nah, apa sih? Saya nggak gerakkan apa-apa di situ bergerak. Kalau quick itu ya, dia tidak memakai angka peklet. Ini lebih mudah, hanya lebih panjang. Ya, lebih mudah panjang. Ini upwind, sorry. Ini upwind, malah ini upwind, hanya upwindnya itu 1, 2, 3. Jadi ini juga upwind. Ya, jadi upwind, tapi ini. Nah, ini limit kan ini. Oke, jadi begini. Upwindnya itu begini. Misalnya saya P-nya di sini. Ini W.
saya butuh ini. Saya butuh di sini. Nah, di sini itu bergantung kalau kecepatan di sini ya, kecepatannya di sini adalah sana. Berarti positif. Ya, berarti positif. Maka ya, ini 3 supaya parabolik. Tambahi 1 lagi di sini. Jadi ditentukan oleh yang di sini itu diberi bobot 6/8, kemudian diberi bobot 3/8. Nah, yang paling jauh itu mengurangi. Jadi dia kalau di sini positif, alirannya dari sini ke sana, maka nilai ini itu rata dari 1, 2, 3. Kalau sentral kan hanya setengah ini ditambah setengah sana. Ya. Kalau sentral, kalau sentral itu ini berarti ini sentral. Ini quick. Ya, bedanya di situ. Ini central difference, separuh ini tambah separuh sana. Setengah ini tambah setengah sana. Kalau quick itu ini minus 1/8, ini 6/8, ini 3/8. Sebenarnya kan sama. Ingat dulu ketika metode numerik skema apa ya? Ada yang statis dulu, kemudian satunya yang 3. Saya lupa maaf. Gitu. Bagaimana kalau kecepatannya ke kiri? Ya, seperti ini. Bagaimana sekarang kalau kecepatannya itu ke kiri? Ini P, ini W. Kecepatannya ke kiri. Ya. Maka sama dengan, nah, maka butuh 3. Karena butuh 3, karena kecepatannya ke kiri, maka hulunya saya tambah 1. Hulunya saya tambah 1. Yaitu, saya harus hafalkan, harusnya sama sih. Ini berarti yang di hulu 1, ini berarti yang di P itu 6/8. Ya, ditambah 3/8 yang WW, ya kan? Sorry, yang hulunya mana? Hulu sana E, ya. Ini yang di sini adalah W, ya. Terus yang jauh, paling jauh itu minus. Ya.
Kalau ini gampang. Panjang tapi lebih mudah. Karena apa? Karena nggak perlu menghitung pekret. Yang paling jimat power law. Karena pekret dihitung dan pekretnya masuk dalam itu. Kalau hybrid ngitung pekret tapi pekretnya nggak dihitung dan pakai. Dan yang dipakai lagi, yang dipakai untuk menentukan upwind atau sentral. Kalau ini selalu upwind. Upwindnya 3. Difusinya bagaimana? Tetap. Difusinya tetap. Ya. Difusinya tetap. Ini adalah parabolik sebenarnya. Seperti ini, tapi gambar ini mungkin malah tidak membuat jelas. Ya. Karena saya tumpuk jadi satu, harusnya sendiri-sendiri kan. Ini saya tumpuk jadi satu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menghitung ya, ini ya, kita menghitung E. Ya. Kalau kecepatannya aneh. Nah, kok nggak mau? Ya. Kalau ke sana, maka ya, oh, maka kalau seperti ini, maka ini ya, itu sama dengan 3/8 P ya kan? Ditambah 6/8 3/8 E ya kan? Betul. Dan yang hulunya -1/8. Ini kalau begini. Gitu. Ya. Sekarang kalau beda lagi, ya, saya pakai item. Maka sama dengan 6/8 6/8 yang asal, berarti asalnya ini 3/8 yang dituju, ya kan? Dan 1/8 jauh dari sana. Nah, isinya betul. Saya cek dulu. EP. Ya, betul. Yes. Beruntung soalnya biasanya kalau ada soal ujian nggak pernah ada kecepatan negatif. Jadi selalu positif. Kalau difusinya tetap ya. Difusinya tetap. Kalau ini difusinya tetap. Jadi difusinya tetap misalnya yang E ya E dibagi Mas. Nah, iya. Ini tetap. Ini tetap.
Demikian juga yang ini tetap. Ini meleset-meleset kenapa? Ini tetap. Ya, difusinya tetap nggak berubah. Karena ini sebenarnya ya seperti hybrid, cuma untuk konveksinya memperhitungkan 3 titik, 3 volume kontrol. Jadi saya sarankan memakai cara saya seperti ini aja. Ya. Tapi kalau nanti membuat program, ya diberi notasi-notasi seperti catatan kuliah. Ini catatan kuliahnya nanti akan saya update sehingga yang utama malah cara yang seperti ini saja. Lebih panjang coret-coretannya, tetapi lebih mudah. Ya, lebih mudah. Tutorialnya dari apa? Dijadwalkan dari apa? Ada. Akan ada tutorial. Tadi saya lupa menanyakan jadwalnya. Akan ada tutorial oleh asisten. Tadi soalnya nggak ketemu langsung, tadi cuma WA-an, terus saya minta untuk mengumpulkan tugas. Tapi saya lupa menanyakan jadwal tutorial. Gitu ya, jadi ada berapa tadi? Berarti ada skema. Ya. Skema yang kita bahas, skema nomor 1 itu hybrid. Skema nomor 2 tadi apa? Power law. Ini yang paling riweh. Dan skema nomor 3 hari ini kita memakai quick. Kalau yang dulu itu adalah sentral dan Apin. Sebenarnya kita punya 5 skema. Ini enggak saya beri nomor-nomornya hari ini aja 1, 2, 3, 4. Yang paling riweh yang power law. Yang hybrid power law itu menghitung packlet, angka packlet. Power law, angka packletnya masuk dalam itu. Pangkat 5 lagi, jelek itu. Ada pertanyaan? Lupa bawa kopi sehingga ngantuk. Ya, kopi dulu. Ada pertanyaan? Dari daring ada pertanyaan? Lah saya belum ketemu Mas Nil. Yang buat soal nanti yang muda, Mas Nil aja. Dia yang membuat soal awal, nanti saya tinggal mengecek, oh ya setuju gitu aja. Atau saya revisi sedikit. Biasanya kalau yang muda itu enggak biasa deh. Tergantung sih. Ada yang muda semangat sekali soalnya sudah banyak. Biasanya saya coret, nah ini kebanyakan. Biasanya gitu. Atau kadang-kadang kalau dulu dosennya 3, itu soalnya kan jadi banyak. Karena masing-masing kan nggak enak kalau nggak bikin soal. Terus akhirnya ditulis, pilihlah 2 di antara 3 soal. Nah, gitu.
Nah, dosennya 3. Ini kebetulan dosennya 2, jadi nggak masalah. 2 soal. Nggak ada? Maka kalau nggak ada, ini tugas keberapa sekarang ya? 3. R ya? Ya, sama atau kerjakan kembali ya, kerjakan soal tugas kedua. Ya, memakai skema 1, 2 atau 3. Ini aja skema I. Hah? Bagaimana? Tugasnya 1 aja. 1 aja. Kerjakan soal nomor tugas yang kemarin. Skemanya adalah kalau AB sekarang salah satu dari 3 ini. Ini nggak bisa terbaca ya tulisan saya ya. Modulus. Jadi kalau NIU saudara berakhiran 0, berarti skemanya sama dengan 0 bagi 3, modulusnya berapa? 0 kan, tambah 1, berarti 1 kan? Kalau saudara NIU-nya 5, berarti 3. Kalau NIU-nya 7, berarti 2. Ya. Gitu kan? Nah. Itu ya. Gitu ya? Udah? Paham? Kalau paham kita dikumpulkan sebelum UTS. Pas UTS dibawa, nanti kumpulkannya dulu. Ya. Bebas saja lah.
Oke ya, sudah ya. Nah, kalau sudah, yang online jelas ya. Oke, yang daring. Baik, kita akhiri.
you